Ini banyak pertanyaan dari pemain-pemain burung yang sekelas Pedro itu sudah kemana ya? Sebagian udah nggak ada. Tapi Pedro masih moncer. Itu ada tips tersendiri sih, Pak? Ya, kayaknya kalau dirawat dengan sepenuh hati, semua peliharaan bakal memberikan apresiasi juga sama kita. Makanya timbal balik ya? Ada timbal baliknya. Kalau kita ngerawatnya setengah-setengah ya, kita juga pasti akan tahu bahwa nanti hasilnya nggak bakal maksimal. Oh, kira-kira nah ini bisa tampil maksimal nih. Ini perjalanan Pedro 1 bulan ini, Bos. Tolong ceritain lah prestasinya, lombanya di mana aja nih? Ya oke lah. Ini fakta, masalahnya, real. Setiap minggu 3 bulan terakhir ini Pedro selalu masuk podium 3 besar. Dan saya selalu menurunkan Pedro setiap sesi, setiap gelaran itu 3 kali. Maksimal 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Rahasianya memang ada beberapa kali saya infokan ke teman-teman, waktu itu saya juga udah pernah. Cuman ada yang belum tahu, saya akan memberitahu bahwa Kabar Arena hari ini hari Minggu kan. Di sini ada lomba di lapangan Masterpiece, ada lombanya Nanjung Bird Champion dari Abot Jaya yang penjuriannya sudah modern. 4 orang di lapangan, penilaian terbuka tanpa koran. Dan sampai hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Kali ini ada ketuanya Ronggo Lawe Tangerang, Mr. Petrus. Kita akan wawancara dia bagaimana kejadian lomba hari ini. Pak Petrus, ya, thank you, selamat dulu ya. thank you. Selamat lombanya sukses tanpa ada protes ya. Alhamdulillah. Dan tentu ini peserta-peserta anyar yang masuk ke RNS dan ternyata hampir full. Berarti RNS sudah masuk di hati para kicomani. 24 gantangan dengan juri yang sekarang, yang hari ini sudah dinilai oleh masyarakat Kicomania. Mereka mampu menilai dengan tepat, baik, dan benar. Kabar Arena, kali ini saya bersama Mr. Boni, pemilik burung murai batu ternama ya. Prestasinya stabil dari tahun ke tahun dan saya mengikuti dia dari pertama dia di take over. Sampai hari ini burung bernama Pedro terus moncer. Nah tentu banyak pertanyaan, kenapa sih burung yang sudah masuk kandang ternak udah bertahun-tahun masih sip dan masih agresif di lapangan. Bahkan di penghujung usia tua ini, di usia lama, Pedro masih mampu main 3 kali pada satu lapangan. Kita bahas dan kita tanyakan kepada pemiliknya. Oke Mr. Boni, thank you, terima kasih saya diberi kesempatan untuk ngobrol. Iya. Ini banyak pertanyaan dari pemain-pemain burung yang sekelas Pedro itu sudah kemana ya? Sebagian udah nggak ada. Tapi Pedro masih moncer. Itu ada tips tersendiri sih, Pak? ya kayaknya kalau dirawat dengan sepenuh hati, semua peliharaan bakal memberikan apresiasi juga sama kita. Makanya timbal balik ya? Ada timbal baliknya. Kalau kita ngerawatnya setengah-setengah ya, kita juga pasti akan tahu bahwa nanti hasilnya nggak bakal maksimal. Oh, kira-kira nah ini bisa tampil maksimal nih. Ini perjalanan Pedro 1 bulan ini, Bos. Tolong ceritain lah prestasinya, lombanya di mana aja nih? Ya, saya mau cerita, temen takut dibilang sombong atau gimana, cuman ya oke lah. Ini fakta, ya, masalahnya, real. Setiap minggu 3 bulan terakhir ini Pedro selalu masuk podium 3 besar. Dan saya selalu menurunkan Pedro setiap sesi, setiap gelaran itu 3 kali, maksimal 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Rahasianya memang ada beberapa kali saya infokan ke teman-teman, waktu itu saya juga udah pernah. Cuman ada yang belum tahu, saya akan memberitahu bahwa Pedro mengkonsumsi produk dari Mr. P, yaitu pur yang istimewa nih. Oh ini. Ya. Ini fungsinya apa saja sih? Fungsinya memang untuk mendongkrak stamina yang kurang fit lah. Jadi kalau kurang greget, kita akan
berikan ini pur sama burung tersebut, akan terlihat 2 minggu ke depan itu reaksinya. Gitu. Makanya coba deh teman-teman pakai ini. Karena yang saya sudah pakai, kenyataannya 3 bulan terakhir ini Pedro selalu moncet. Nah itu kan, ini kan seangkatannya saja, itu sudah bisa main 1 kali, itu udah hebat kan. Udah hebat. Ini bisa 3 kali kan. Dan saya yang ngamati Pedro itu kan terus selama sebulan ini kan per pekan ya. Bahkan kemarin kalau Om Yan ketemu sama saya di Intercon, Pedro tuh sempat saya turunkan di kelas utama 2 kali. Dan dia masuk podium juara 2 kali. Hari Sabtu, sekarang ini hari Minggu, masih bisa 3 kali turun dan masih tetap 3 besar peringkat. Iya kemarin Sabtu di sana kan. Juara 2, juara 3, iya. Iya saya ke sana lihat. Sangat jarang sekali burung yang CC-nya besar bisa main berkali-kali. Sangat jarang. Ya itu jadi pertanyaan itu, ini apa? Ya inilah. Tapi ini bukan doping kan? Bukan. Jadi, bukan doping kan? Kalaupun ini kita nggak pakai lagi di burung kita, nggak ada masalah. Nggak ada efek samping kan? Nggak ada efek samping, nggak ada. Tetap seperti semula aja. Jadi kalau pengen greget ya pakai Mr. P. Tapi kalau mau standar-standar aja ya silakan normal. Iya, tapi kan ini setelah dikasih ekstra puding kan, jangkrik biasa. Betul. Ini nggak hanya mengagresifkan mungkin ya. Dia akan menunjang stamina aja. Yang tadinya kurang greget jadi lebih greget. Kira-kira seperti itu. Iya. Ini pur berarti bahan-bahannya juga seperti ini ya, apa bahan alami ya? Iya, herbal. Herbal ya? Betul. Jadi nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping sama sekali. Jadi ini bentuk fisiknya pun sama dengan bentuk fisik purpur yang lain. Cuman kandungannya yang beda. Betul. Nah ini. Tapi ini yang megang kan Mas aja ya? Iya. Ini saya serahkan sama anak saya karena dia yang punya banyak waktu untuk memasarkan dan memproduksi. Ya, saya serahkan ke anak saya. Katanya kewalahan itu katanya. Sampai kewalahan dia. Itu nggak terduga ya? Bener-bener. Jadi respon dari Kicau Mania saya juga nggak nyangka bahwa ternyata banyak yang minat sama produk kita. Nah, bagi teman-teman yang mau menjadi reseller atau mau menjadi agen? Iya, agen boleh, atau reseller. Anak saya. Oh ya, nanti kita catat aja. Iya. Di di episode berikutnya ya, ini kayak gini. Boleh. Oh itu, jadi itu rahasianya. Dan satu lagi nih, Pedro itu sudah punya anak. Betul. Itu kan, yang saya khawatirkan biasanya yang sudah masuk kandang itu kan matahari kurang, ya kan. Terus dia kawin, terus di satu ruangan yang sekecil lah, maksudnya dia pergerakannya biasa, jarang bisa tampil baik lagi. Pedro seolah-olah itu melewati itu biasa saja gitu. Betul. Kok bisa itu, Bos? Jadi ya itu tadi lah, kalau kita merawat burung dengan sepenuh hati, hasilnya juga pasti akan maksimal. Iya, dan ini mungkin buah cinta dari pemilik ya. Betul. Bagaimana Pedro kan karena dia itu seperti atlet. Ya Om Yan tahu lah, perjalanan saya di dunia kicau itu lebih dari 20 tahun. Jadi kita sudah meriset, sudah mempelajari lama apa sih yang bikin burung bisa kuat terus, staminanya bisa stabil terus tanpa efek samping. Benar, kalau dulu kan kita pakai pitobel, itu macok kaki, macok ya bahaya. Betul. Bahaya. Tapi kalau ini emang nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Iya. Dan saya tahu ini Pedro itu tahu diambil dari rekan juga Pak Boni ya. Dia itu tampilannya saat di tangan pertama itu hanya juara di bawah Latberan ya. Betul. Tapi setelah masuk ke Mr. Boni, langsung di kelas utama, lawannya SS terus. Lawan SS, MS, pokoknya burung-burung terbaik dari Bandung, Jakarta. Bahkan terakhir di SMM, Pedro bisa membuktikan ya. Betul. Kalau dia itu masih burung lawas yang masih bisa beradu dengan burung-burung sekarang yang boleh jadi rawatan lebih hebat, apa-apa lebih hebat. Dan tentu saya juga bisa, kok bisa ya Pedro antara kelahiran baru gitu dengan ini orang lama kan sekarang ilmu gizi, ilmu perawatan, ilmu apa sudah hebat semua. Betul. Bahkan ilmu masteran kan. Tapi Pedro bisa menyaingi, terbukti nyaris juara 1 di SMM. Dia juara kedua di kelas utama ya. Betul. Itu fakta kan. Saya ngobrol jejak digitalnya jelas gitu kan. Dan Pedro waktu main juara kedua itu memukau sekali gitu kan. Seolah-olah dia burung 2 tahun saja gitu. Burung yang masih fix-fixnya hebat-hebatnya. Dan yang lebih hebatnya lagi burung sekelas Pedro, artinya burung yang saya anggap cc-nya besar, bisa main setiap minggu.
Iya benar. Itu sangat susah ditemui lah. Iya, jarang. Kita tahu lah nama-nama burung yang besar juaranya bisa nggak seminggu sekali. Jarang dong, Bos. Ya kan? 2 minggu lah paling cepat, dia 2 minggu. 2 minggu paling cepat. Dan main sekali atau 2 kali. Sekali saja paling, kali 2 kali. Pedro bisa 3 kali, 4 kali. Iya, makanya ini pemain-pemain pemula gak mau lu begitu naik ada Pedro, begitu naik ada Pedro, kalah dari Pedro, naik harga lu karena Pedro itu udah di atas. Justru jadi pembanding yang baik kan karena dia berprestasi gitu. Ini nih Mr. P ya. Mr. P. Iya, Mr. P kan, Magic Pur gitu kan. Ini keluar Mr. P itu Pak Boni itu alasan utamanya apa sih? Jadi gini, banyak keluhan dari teman-teman. Memang karena kita mungkin dianggapnya senior ya, banyak pengalaman. Jadi seling sharing kan. Bos, kenapa sih burung saya masalahnya pada saat digantang on tapi setengah main udah kendor. Terus pada saat mau turun walaupun sudah digenjot jangkrik banyak tapi masih aja imbasnya jadi kegalakan lah atau benar, ke bawah, oper birahi gitu. Karena yang dia konsumsi itu takarannya kurang tepat. Nah makanya kita coba tuangkan di pur ini, kita racik, dan ini juga nggak langsung keluar ujuk-ujuk keluar ceritanya nih Om Yani. Ini itu kita pelajari dulu, kita coba di burung kita dengan hasil yang maksimal dulu, baru kita berani keluarkan. Iya, dan tentu masalahnya sama burung Pak Boni yang di take over setengah itu pasti tenaganya sama. Gitu kan. Jadi makanya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itulah keluarlah Mr. P ini yang kita sudah uji di burung kita sendiri dan hasilnya juga sudah terbukti. Nah ini kan dia pemain pelaku, dia juga pengorbit burung-burung bagus Mr. Boni itu. Pemain sejati ya, dari dulu sampai hari ini dia tidak pernah kalah, dia tidak pernah tidak konsisten, dia selalu turun gitu kan. Dan tentu memang olahragawan itu harus ditunjang dengan makanan yang baik dan tepat. Betul. Sehingga hasilnya akan prima kan. Kalau lihat di olahraga di mana ditinju apa yang profesional itu pasti ada takaran alur mainnya, alur olahraganya, alur istirahatnya juga apa? Alur di makanan itu yang penting. Ya kan? Sebab sekelas Messi itu tidak boleh pilek sedikit pun tidak boleh. Nggak boleh. Dia harus turun. Makanya harus prima itu mungkin ini. Nah ini kalau saya kan lihat hasilnya kan, Mr. P mampu menunjang Pedro di antara burung-burung senior. Pedro sepertinya masih mampu mengimbangi burung-burung saat sekarang. Bukan cuma Pedro ya, kita ada semongko juga. Nah ini yang semongko sama juga kan? Sama. Semongko juga kita coba pakai. Bahkan menurut saya semongko lebih hebat bulan-bulan ini loh. Iya betul. Dari sebelumnya benar saya. Benar. Oh ini? Iya. Ini tuh tiap hari dikasih atau mau lomba? Enggak lah, hanya lomba aja. Jadi kalau Minggu mau lomba, hari Jumat kita kasih 10 butir aja. Oh iya, kan itu butiran gitu hanya ya. 10 butir kita kasih, besok hari Sabtu 10 butir lagi, hari Minggu kita nggak usah kasih. Kita udah lihat perubahannya dari burung tersebut, udah kelihatan lebih greget. Iya, memang sekarang kan kekurangan burung-burung itu apa? Tidak mampu menuntaskan pada satu episode itu. Apalagi mau kedua, mau ketiga. Karena yang diasumsi kurang. Ah iya benar. Ya kalau dulu kan kita main burung kan jangkriknya 20, 40 kan dulu. Sekarang nggak ada. Nggak perlu. 3, 5 gitu kan. Pedro asal tahu aja, Pedro tuh jangkriknya cuma 5. Ah, nggak mungkin. Nggak pakai kerotok. Demi Allah ini. Kulat Hongkong nggak? Nggak pakai sama sekali. Ya mungkin ini penggantinya. Ini saya nggak menganjurkan kan. Cuman wajib coba ini. Iya untuk pemain kan. Sebab begini, boleh jadi ini solusi dari problem-problem yang dialami kawan-kawan. Tapi pemain baru kan di rumah hebat, begitu datang ke lapangan dia setengah main. Bahkan terlalu over, ada yang jatuh, ada yang lihat Pedro nggak pernah jatuh ya. Insya Allah enggak, kalau dia nggak terlalu over. Tadi semongkok dia ngotot juga diem gila katanya. Dulu nggak gitu lah. Jadi tadi sempat ada pembicaraan dari teman-teman yang ngadain IO-nya, Om. Itu tadi satu burung, karena kandangnya sama kan, turunin kandang pakai bot feed, terus tanya, kok abis sesi yang pertama, terus sesinya kedua, burung yang sama kah? Oh memang bukan burung yang sama, tapi sama-sama burung saya itu, saya bilang gitu. Itu Pedro dan semongko, selang 2 sesi, dia main terus. Dan alhamdulillah ini pialanya. Iya, 4 sesi ada 4-4-nya. 4-4-nya. Jadi 2 kali juara 1, 1 kali juara kedua, dan 1 kali juara 4 ya? 3. Juara 3, luar biasa. Gitu. Ya ini ya, kalau saya juga jadi pemain, bukan harus wajib coba, tapi harus dicoba. Itu harus coba. Kalau wajib dosa kalau nggak dicoba kan, tapi kalau harus
Anda pasti penasaran. Harus coba. Soalnya apa? Barangkali ini jadi solusi burung Anda. Insya Allah, Iya kan? insya Allah. Iya. Hanya dengan berapa rupiah, Iya. burung Anda bisa moncer gitu maksudnya. Satu botol kecil ini bisa kita pakai sampai dengan 3 bulan kalau pemakaiannya rutin. Misalkan setiap Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu. Oh, per pekan 2 kali ya? Iya. 10-10 cuma Betul, 20 10 butir. butir aja. Ini isinya Ini 50 mg. 50 mg. Jadi 3 bulan bisa pakai nih satu botol Luar ini. biasa. Sekarang udah nggak zaman lagi pur yang besar-besar. Tapi khasiatnya nggak ada. Buat apa gitu kan? Iya, untuk badan besar doang kayak Badan gitu. besar doang. Iya, untuk sehat doang. Bener. Betul. Kalau ini kecil tapi bisa nyobek amplop. Nah, itu. Insya Allah. Oke lah, oke. Amin. Ya, ini solusi ya untuk para pemain. Kira-kira seperti itu. Iya, karena ini memang faktanya sudah ada, jelas, dan Om Boni juga sudah malang melintang di perburungan. Tentu menganggap Kicau Mani itu seperti dirinya sendiri. Tidak ada kata mendustai, tidak ada kata pengen nyoba kayak gimana. Tapi ini sudah dicoba dan manfaatnya bagus. Barangkali ini cocok di burung Anda. Anda tidak perlu repot-repot ngeluarin uang mahal, apa-apa mahal. Cukup punya ini, burung Anda insya Allah jalan dengan baik. Amin. Ya, Bang? Oke, thank you. Semoga Pedro dan yang lainnya moncer terus. Terima kasih. Dan semoga ini solusi dari dia nih. Mudah-mudahan Solusi dari Mabeta untuk burung-burung Anda. Dicoba, nggak rugi loh. Coba dulu.